Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hadirin jamaah salat berjamaah subuh Masjid Al-Jabbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para imam besar di Masjid Al-Jabbar, para muadzin, para pengurus DKM, dan seluruh staf karyawan Masjid Al-Jabbar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang senantiasa mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kehadiran kita pagi ini di tempat ini mengundang rahmat, maghfirah beserta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada kita semua. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala karunia nikmat-Nya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah serta terlimpah atas junjungan kita, kekasih kita, hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita rindukan perjumpaannya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang insya Allah akan senantiasa terus berusaha untuk memantaskan diri kita agar memperoleh syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya akan menyampaikan materi yang dikutip dari salah satu kitab klasik yang disusun oleh Syekh An-Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqand, atau yang lebih populer dengan
Abu Laits As-Samarqandi. Kitabnya adalah Tanbihul Ghafilin, pengingat bagi orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan ketika hari ini kita dalam keadaan lupa, ketika hari ini kita ada dalam keadaan lalai, kita kembali diingatkan untuk terus berusaha senantiasa melaksanakan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala imtithalan karena Allah, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga imtithalan, semata-mata itu ditinggalkan oleh kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah ketika perintah kita lakukan karena Allah, ketika larangan kita tinggalkan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang dijanjikannya kepada kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam muqaddimah tadi saya bacakan salah satu ayat dalam Al-Quran, surat ketiga, yakni surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan siang atau malam dan siang, la ayatil liulil albab, sungguh ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang-orang yang berakal itu? Ditafsirkan dalam Al-Quran itu sendiri ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berakal itu adalah alladzina yadhkurunallaha, yang senantiasa berzikir kepada Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan dan sambil duduk, wa ala junubihim dan sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan orang yang berakal itu adalah orang yang senantiasa bertafakkur dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Dan pada ayat selanjutnya, selain kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingat kepadanya, baik pada saat kita sedang berdiri, pada saat kita sedang duduk, pada saat kita sedang berbaring, pada saat kita sedang di masjid, pada saat kita sedang di luar masjid, pada saat kita sedang di kantor, pada saat kita sedang di pasar, pendek kata dimanapun kita berada, ainama kuntum, kita harus senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dengan lisan kita, mengingat Allah dengan hati kita, mengingat Allah dengan seluruh anggota badan kita atau tubuh kita. Insya Allah ketika kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kita. Fadhkuruni adhkurkum, kata Allah. Ingatlah kalian semua kepadaku, adhkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menafsirkan bahwa orang-orang yang berakal itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang senantiasa berpikir dalam penciptaan langit dan bumi, termasuk isi yang terdapat di dalam langit dan bumi. Bagaimana kita mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa langit dan segala sesuatu yang ada di langit.
penciptaan matahari, penciptaan bulan, penciptaan bintang, penciptaan segala sesuatu yang ada di sana. Juga penciptaan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bumi dan seluruh isi yang ada di dalam bumi. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Laits As-Samarqandi atau Imam Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi, salah seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanafi yang hidup di zaman atau di abad ke-4 Hijriah. Beliau lahir di Samarkand yang saat ini adalah Uzbekistan, dulu bagian daripada Uni Soviet. Beliau dilahirkan, para ulama berbeda pendapat tahun kelahiran beliau. Yang populer mengatakan beliau dilahirkan pada tahun ke-301 Hijriah. Begitu juga dengan wafatnya, para ulama berbeda. Tapi yang populer, beliau wafat pada tahun 375 Hijriah. Berarti beliau adalah salah seorang ulama yang ada di abad ke-4 Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan, apa kata beliau dalam kitabnya, "Idza aradal insanu ay yanala fadla tafakkuri falyatafakkar fi khamsati asya." Falyatafakkar fi khamsati asya. Ketika seorang manusia, kita laki-laki ataupun perempuan, pendek kata yang memilih akal dan pikiran, ayyanala fadla tafakkuri, ketika seorang manusia ingin mendapatkan keutamaan tafakkur dalam segala penciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyatafakkar fi khamsati asya, maka tafakkurlah, berfikirlah fi khamsati asya, pada 5 perkara. Awwaluha fil ayati wal alamat. Yang pertama kata beliau, kita harus bertafakkur pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wal alamat, dan tanda-tanda yang ada. Baik itu ayat kauniyah maupun ayat kauliyah. Cuman biasanya para ulama ketika itu sudah berkaitan dengan ayat kauliyah, maka istilahnya itu lebih kepada tadabbur. Meskipun makna tafakkur dan tadabbur itu sama, berfikir atau merenung, tapi pada dasarnya ada perbedaan yang membedakan antara makna tafakkur dan tadabbur. Kalau tadabbur itu adalah memahami, merenungi, berfikir berkaitan dengan kata-kata. Atau dalam hal ini kita mentadaburi Al-Quran. Adapun tafakkur lebih kepada berfikir tentang ayat-ayat kauniyah, tentang penciptaan langitnya Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang ada di langit, tentang penciptaan bumi, tentang apa yang ada di bumi, tentang penciptaan kita sebagai manusia. Itu harus kita tafakkuri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan tubuh manusia ini secara sempurna. Allah ciptakan kepala kita disimpan di atas. Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di dalam kepala kita. Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut. Ada tangan, ada kaki. Semua itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian yang kedua, kata beliau, wasani falyatafakkar fil ala'i wan na'ma. Hendaknya kita bertafakkur berkaitan dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ala, apa itu na'ma? Nanti kita akan jelaskan di depan. Ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, maka insya Allah kita akan menemukan kalimat ini pada
Salah satunya pada Quran surat ke-7 atau surat Al-A'raf ayat 69. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, kata Allah. Fadhkuru ala Allah, ingatlah kamu sekalian ala Allah, pada nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian menjadi orang yang berbahagia atau orang yang beruntung. Kemudian yang kedua pada ayat ke-74 masih dalam surat ke-7 atau Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan fadhkuru ala Allahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ingatlah kamu sekalian kepada Allah, kepada nikmat-nikmat Allah, wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan jangan berjalan di muka bumi ini untuk membuat kerusakan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafakurlah kita atas nikmat-nikmat Allah, baik ala Allah maupun na'ma Allah. Kemudian yang ketiga, watsalitsu fi thawabihi, kita harus bertafakur berkaitan dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang sudah kita lakukan, dari apa yang sudah kita tinggalkan. Artinya ketika kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan pahala untuk kita. Kemudian yang keempat, warabi'u fi iqabihi, kita juga harus mentafakuri siksa Allah Subhanahu wa taala, di mana siapapun orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, tapi sebaliknya dia selalu melanggar aturan-aturan Allah, selalu menentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya, maka dia akan mendapatkan ancaman Allah, dia akan mendapatkan iqab Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus kita tafakuri. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tafakuri adalah wal khamisu fi ihsanihi ilaihi. Dan yang kelima, kita harus mentafakuri bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah anugerahkan nikmat hidup kepada kita. Allah anugerahkan nikmat sehat kepada kita. Sehingga dengan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini, kita bisa berada di tempat ini. Saya tidak tahu apakah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini hanya orang sini saja. Apakah hanya orang Bandung saja? Apakah hanya orang Jawa Barat saja? Tapi boleh jadi yang hadir pada pagi hari ini ada orang Bandung, ada orang Jawa Barat, ada orang di luar Jawa Barat, mungkin dari Jawa Tengah, mungkin dari Jawa Timur, mungkin dari tempat-tempat lain di belahan negeri kita tercinta ini, Indonesia. Tapi itu semua bisa kita lakukan, salah satunya adalah karena Allah anugerahkan nikmat sehat kepada kita. Kaki ini bisa kita langkahkan. Meskipun mungkin yang sudah usia cukup senja, kadang-kadang duduk agak lama sedikit, mau berdiri juga sudah terasa bagaimana susahnya. Ibu-ibu juga demikian. Sehingga mungkin tidak sedikit di antara saudara-saudara kita, kawan-kawan kita ingin sholat berjamaah di masjid, dia harus bawa apa? Kursi, karena harus sambil apa? Sambil duduk. Tapi Allah tetap masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa hadir pagi ini bersama-sama di masjid. Kebanggaan bukan hanya masyarakat Jawa Barat, tapi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan boleh jadi dunia, terkhusus umat Islam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kita dapatkan ketika kita mentafakuri 5 hal seperti apa yang disampaikan oleh Imam Abu Layth As-Samarqandi? Beliau lanjutkan dalam kitabnya, fa'ammat tafakkuru fil ayati wal alamat. Adapun tafakur pada ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah, fa ayyanzura fi qudratillah. Kita senantiasa melihat fi qudratillah, kekuasaan Allah. Allah menciptakan langit tanpa tihang. Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari yang terangnya sangat luar biasa, bisa menyinari seluruh alam jagat raya ini. Kekuasaan Allah pula, matahari itu terbit dari sebelah timur,
malam hari digantikan cahaya matahari dengan terbitnya bulan. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi berikut seluruh isi yang ada di bumi. Meskipun boleh jadi apa yang ada di langit itu jauh lebih banyak, tapi secara kasat mata, di mana kita melihat sekeliling kita ada manusia, ada laut, ada gunung, ada pepohonan, ada binatang. Binatang pun terdiri dari berbagai macam. Ada binatang jinak atau binatang ternak, ada binatang buas. Kita lihat bagaimana Allah menciptakan ikan dengan berbagai macam spesies ikan. Dari mulai yang besar, yang sedang, sampai dengan yang kecil. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang dari mulai yang besar. Ada yang tinggi seperti jerapah misalnya. Ada yang besar seperti gajah. Sampai dengan hewan yang terkecil, binatang yang terkecil. Itu semua adalah tanda-tanda kudrat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, keuntungan yang akan kita dapatkan atau hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita bertafakkur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tafakkaru al-'abdu fil ayati wal 'alamat yazidu bihi yaqinan wa ma'rifatan. Ketika kita senantiasa bertafakur pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap langit, bumi, matahari yang terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat, penciptaan bulan yang itu hanya muncul di malam hari, bagaimana bintang gemintang ketika cuaca cerah kita bisa melihat keindahan langit di sana. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam, bagaimana Allah menciptakan siang, bagaimana Allah menciptakan kita, tubuh kita, badan kita dari atas sampai bawah, maka akan bertambahlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita terhadap kemahabesaran Allah, keyakinan kita terhadap kemahakuasaan Allah, keyakinan kita terhadap sifat-sifat agung dan mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan bertambah pula makrifat kita kepada Allah, bagaimana kita akan semakin mengenal Allah. Ketika kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Dan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan dekat dengan kita. Ketika sudah saling berdekatan, maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Ketika kita mencintai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mencintai kita. Dan ketika Allah sudah mencintai kita, Allah akan turunkan ridhonya untuk kita. Ketika Allah meridhoi kita, maka insya Allah hidup kita ini akan baik-baik saja. Yang kedua, wa amma tafakkuru fil ala'i wan na'ma. Adapun tafakkur berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa ayyanzura ila ni'amillahi ta'ala, maka kita melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah anugerahkan kepada kita semua. Dari mulai kita dilahirkan, atau bahkan dari mulai kita belum ada, kemudian kita ada di dalam kandungan ibu kita, sampai kemudian kita dilahirkan. Saat dilahirkan, kenikmatan apa yang sudah kita dapatkan, sampai kemudian kita beranjak remaja, sampai kemudian kita beranjak dewasa, nikmat apa saja yang Allah sudah anugerahkan kepada kita, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Seandainya kalian semua berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan pernah bisa dihitung. Hanya satu jalan yang bisa kita lakukan berkaitan dengan nikmat Allah selain ditafakuri, yakni kita syukuri. Insya Allah nikmat Allah yang kita syukuri, yang ada akan terikat pada diri kita. Yang belum ada, nikmat Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada kita. Inilah yang disampaikan oleh para ulama. Asyukru, kata para ulama, qaidun lil mawjudi.
wasaidun lil mafqudi. Syukur itu bisa mengikat sesuatu yang sudah ada pada kita. Syukur itu bisa menarik atau memburu sesuatu yang belum ada di sisi kita. Oleh karena itu ketika Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka salah satu caranya adalah kita bersyukur agar apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita tetap berada di tengah-tengah kita, dan yang belum ada Allah Subhanahu wa taala dekatkan untuk kita. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ahli hikmah ditanya, wasu'ila ba'dul hukama anil farqi bainal ala'i wan na'mat. Sebagian ahli hikmah ditanya, apa perbedaan antara ala dan na'ma? Faqala ba'dul hukama ini kemudian menjawab pertanyaan, kullu ma dhahara minan na'ami fahuwa al-ala wa ma batana fahuwa an-na'ma. Segala sesuatu yang nampak itulah yang disebut dengan ala, dan sesuatu yang tidak nampak itu yang disebut dengan na'ma atau nikmat. Wa mithlu dzalika al-yadani ala'uhu wa quwwatul yadaini na'ma'uhu. Oleh karena itu kemudian bisa disimpulkan ketika ala itu adalah sesuatu yang nampak, maka na'ma adalah sesuatu yang tidak nampak. Apa itu yang nampak? Contohnya adalah bentuk tangan kita yang terlihat oleh mata kepala kita, itulah yang disebut ala. Adapun kekuatan yang kita miliki pada tangan ini, pemberian Allah Subhanahu wa taala, kemampuan menggerakkan tangan ini, itulah yang disebut dengan na'ma atau nikmat. Contoh lain misalnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang Allah berikan kepada kita, dua bola mata ini yang saya bisa melihat mata jamaah sekalian juga bisa melihat mata saya, itu adalah sesuatu yang nampak. Maka bola mata yang nampak inilah yang disebut dengan ala. Adapun kemampuan mata ini untuk melihat, untuk memandang, itulah na'ma Allah. Jadi bukan hanya ala Allah saja yang harus kita syukuri atau kita tafakuri, tapi na'ma Allah juga harus kita syukuri, kita tafakuri. Kita mensyukuri nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, plus penglihatan yang bisa dilakukan oleh mata kita, telinga plus pendengarannya, lisan plus pengecapnya, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lain, wajah misalnya, itu adalah ala Allah. Wa husnul wajhi, bagusnya wajah kita. Wal jamalu, kecantikan rupa kita, ketampanan rupa kita, itu adalah na'manya Allah. Mulut adalah ala Allah. Wa ta'mut ta'am, dan mulut yang bisa merasakan makanan itu adalah na'ma Allah. Wa rijlani, dua kaki, itu adalah ala Allah. Kemampuan kaki untuk bisa berjalan itu adalah na'ma Allah. Fa idza kana lil 'abdi rijlani, apabila seseorang memiliki dua kaki, walam yakun lahu quwwatul masyi, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk berjalan, faqad a'ta al-ala walam yu'ti an-na'ma. Dia berarti hanya diberi ala Allah, tidak diberi na'ma Allah. Hanya diberi dua kaki, tapi tidak diberi kekuatan pada kakinya untuk bisa melangkah ke tempat ini misalnya, atau melakukan aktivitas yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut sebagian ulama yang lain, wa qala ba'duhum al-ala isalun ni'mah wan na'ma dab'ul baliyah. Yang dimaksud dengan ala itu adalah sampainya kenikmatan kepada kita, wan na'ma dab'ul baliyah. Na'ma itu adalah tertolaknya balai, tertolaknya musibah, tertolaknya ujian dari kita. Wa qala ba'dum ala diddi hada. Sebagian ulama yang lain menyampaikan bahwa perbedaan antara ala dan na'ma tidak ada. Ala dan na'ma itu adalah
satu makna, satu arti, di mana ala adalah nikmat Allah, na'ma juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tafakkarul insanu fil ala'i wan na'ma, ketika seorang manusia mentafakuri nikmat Allah baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, yazidu fil mahabbah, maka akan bertambahlah kecintaan kepada Allah. Ketika sudah bertambah kecintaan kepada Allah, maka akan terus berusaha untuk dekat kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan sholat, dengan segera dia akan berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid terdekat. Ketika Allah memerintahkan untuk berzakat, maka dia akan segera mengeluarkan zakat. Ketika Allah memerintahkan saum, maka dia akan melaksanakan ibadah saum. Begitu juga ketika Allah memerintahkan perintah-perintah lain, termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersilaturahmi misalnya, dan perintah-perintah lain. Kecintaan itulah yang akan kita dapatkan ketika kita bertafakur tentang nikmat Allah. Wa amma tafakkuru fi thawabihi fa huwa ayyatafakkara fi thawabi ma a'adallahu li awliya'i fil jannati minal karamah. Adapun tafakur berkaitan dengan pahala Allah atau sawab dari Allah Subhanahu wa taala, ayyatafakkara fi thawabi ma a'addallah, bertafakur tentang pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah di auliyaihi, bagi wali-walinya Allah, fil jannati, di dalam surga, minal karamati, dari macam-macam kemuliaan yang akan didapatkan. Fa inna tafakkura fi thawabihi yaziduhu raghbatan fiha wa ijtihadan fi talabiha wa quwwatan fi taati rabbih. Ketika kita bertafakur berkaitan dengan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambahlah motivasi kita untuk mendapatkan pahala itu, kesungguhan kita untuk mendapatkan pahala itu, kekuatan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, karena ada janji Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Salat kita tingkatkan, berjamaah kita tingkatkan, baca Quran kita tingkatkan, itikaf di masjid kita tingkatkan, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan lain. Wa amma tafakkuru fi iqabihi fa huwa ayyatafakkaru fi ma a'addallahu li'a'daihi. Adapun tafakur berkaitan dengan iqab Allah, kita bertafakur tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi musuh-musuhnya di dalam neraka. Minal hawani wal uqubati wan nakal, dari kehinaan, siksa Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tafakkura fi dzalika yaziduhu rahbatan wa yakunu lahu quwwatan alal imtina'i minal ma'asi. Ketika kita tafakur bahwa ada siksa Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada musuh-musuhnya, orang yang tidak mengikuti aturan main Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin bertambah kekuatan untuk bisa menghindari apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa kemaksiatan. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa amma tafakkuru fi ihsanihi ilaihi. Adapun tafakur kita tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa ayyatafakkara fi ihsanillahi taala, bertafakur tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, wa huwa ma satara alaihim min dunubihi, dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yu'aqibuhu biha, Allah tidak serta-merta ketika kita melakukan kemaksiatan kemudian Allah timpakan siksa kepada kita. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, ketika mereka melakukan dosa, melakukan maksiat, Allah langsung menurunkan azabnya. Tapi keutamaan umat Nabi Muhammad SAW saat dia berdosa, tidak Allah Subhanahu wa taala langsungkan turunkan azabnya, tapi Allah beri kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'ahu ila taubat, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dari kemaksiatan yang dilakukan. Wa yangduru fi jafai nafsihi, juga mampu melihat bagaimana kerasnya diri kita. Kaifa taraka awamirahu wartikabi ma'asi, bagaimana kita meninggalkan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wartikabi ma'asihi, dan
melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tafakkur fi dzalika yazidu al-haya wal haja. Fa idza tafakkara fi hadhil khamsah fa huwa minal ladzina qala fihim an-nabi tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sana. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah tafakkur kita berkaitan dengan iqab Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertambah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika akan melakukan kemaksiatan kita merasa bahwa kita ini dibasor oleh Allah, kita dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dimonitor, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengarkan kita, menyamak kita. Insya Allah ketika kita mampu mentafakuri kelima hal ini, fahuwa minal ladzina qala fihimun nabi, maka kita akan termasuk golongan orang yang baginda Nabi SAW pernah sampaikan, tafakkaru sa'atin, tafakkur satu saat, khairun min ibadati sana, lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh pengurus DKM Al-Jabar. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua yang hadir khususnya pada kesempatan pagi hari ini, senantiasa Allah kuatkan iman dan Islamnya. Allah tetapkan keduanya sampai akhir hayat nanti. Allah Subhanahu wa taala sehatkan lahir dan batinnya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala luaskan rizkinya, rizki yang halal, rizki yang barokah, rizki yang semakin mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada ucap kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.